saka al-qismul awal fit ta'at. Di macam pertama saking ta'at. Kemarin telah didhawuhno, kemarin selumulan juga ya. Didhawuhno dengan Imam Ghazali bahwa bidayatul hidayah niku zahirut takwa, nihayatul hidayah niku batinut takwa. Di ngaji kitab bidayah niki, kitab bidayah ini merupakan zahirnya takwa. Zahirnya takwa itu takwa lahir. Sedangkan nihayatul hidayah, tapi di sini tidak disebutkan masalah nihayatul hidayah. Nihayatul hidayah ini ku takwa batin, takwa hati. Untuk takwa lahir berarti macam yang pertama, takwa lahir yang disebut dengan taat. Takwa lahir disebut kali taat. Apa itu taat? Iklam anna awamirallahi faraidu wa nawafil. Di taat itu ngelakoni perintah, ngedoi cegah. Takwa niku menjaga anggota kita dari melakukan sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjerumus pada hal-hal yang membahayakan. Mulane salaman gak bahaya, tangan gak bahaya, kuping gak bahaya, tapi perlu kita jaga dari perkara yang membahayakan. Jadi kita menjaga, melindungi sesuatu anggota yang anggota itu sebenarnya tidak bahaya, tapi anggota itu bisa mengakibatkan kita berbahaya. Dan menjaga ini berarti dijaga untuk mengikuti perintah, menjauhi cegah. Anggota yang perlu kita jaga agar selalu mengikuti perintah, menjauhi cegah, yaitu ada 5. Krono sumber bisa taat seseorang karena 5 anggota ini, bisa maksiat ya krono 5 anggota niki. Nah ini yang perlu dijaga. Apa 5 itu? Pertama, kita menjaga mata. Terjadinya kita taat iso ruh lek niki perintah salat, ruh lek niki perintah Allah, ini pengajian yo karena mata melihat. Ini orang membutuhkan pertolongan kita bisa tahu yo karena melihat. Tapi terjadinya maksiat juga karena melihat. Lane jarene wong kuno didhawuhno di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati. Ngasali belilak-belilik wong ayu ngoten niku akhirnya terus jatuh cinta di hati, lah jatuh cinta niku akhirnya mengenai jatuh cinta akhirnya apa? Orang memperdulikan, lali karo kewajiban, lali karo perkara yang membahayakan, lali kalau kita punya anak, lali kalau kita punya keluarga, mergo ketutupan karo jatuh cinta, mergo melihat, mergo muasno. Padahal bagusnya sesuatu yang kita lihat dengan mata itu belum tentu bagus di dalam hati. Karena ini informasi hanya secara lahir. Mulane
dawuhipun syair la yaghurrannaka siyabul bin wal ma'u wasobun yandif. Jangan gampang kamu tertipu dengan adanya baju yang bagus, baju yang bersih, baju yang putih, kulit putih. Mergo air bisa mengakibatkan putih, kapur ya bisa mengakibatkan putih. Terus wedak ya bisa marakno putih. Sakniki wong miren di sulap dianu kae ya iso dadi putih gak karuan. Idepe sing rimbrik-rimbrik ini sudah dimuali mergo dipasangi idep lah dia pakai meripat tok. Dan harus kita jaga dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Saniki Masya Allah dengan meripat itu pengaruhnya luar biasa. Krono kabeh menggunakan HP, lebih-lebih sekarang sekolah diniasi di prekno mulane ndang dibuka kabeh. Terus sekolah ada kegiatan sekolah belajar sing enek guru ndelok HP, akhirnya wis wayahe sekolah sakniki kumpul-kumpul nangge tempat yang ada wifi-nya, bukai gamebot, bukai napa jenenge pun dolanan macam-macam dipengaruhi macam-macam. Niki pengaruhi corona. Masya Allah luar biasa. Sehingga cah SD rambutnya wis mulai berubah menjadi abang, menjadi kuning, menjadi ndak karu-karuan. Niki lek terus diterusaken seperti ini, gak sekolah, gak ada pendidikan, gak ada yang perlu dicontoh. Guru sekolah garap mboten tika tok semayanan karo koncone kumpul nang wifi, padahal gak oleh kumpul di sekolah. Gak oleh kumpul di sekolah, dia paling gak kumpul di wifi-an, rusak niki punan. Buktinya lagi tahlilan gak kumpul, gak oleh tahlilan, gak oleh manakiban, tapi kumpul nangge pos. Wah, pos-pos wajane gak karuan. Jarene mencegah corona tapi awake remi. Domino ndek pos kebek. Ngono lek tahlil gak oleh lek jamaah. Gak oleh wong bisre jamaah diperintahkan saja. Mereka wis saras-sarasen pemane rada ora oleh luwih tambah kesempatan. Niki krana mripat, bahaya mripat. Kedua, anggota yang perlu kita jaga karena bisa menimbulkan bahaya yaitu kuping. Mripat ora ketok, tapi ya ketok mripate ora roh tapi diomongi, ngrungokno. Niki yang mengakibatkan bahaya. Ketiga, tutup cangkem. Ora ngrungokno tekok, wis padha ae kusane. Tekok bahaya nih cangkem. Wah, Masya Allah, malah memaksiati cangkem yang ngerasani adu domba, nyeladu orang, mencemarkan nama baik orang. Niki termasuk urusane Masya Allah, niku urusane lesan. Lali kongkon ngonci kula lan panjenengan lesani mari jamaah lek ora perlu langsung mulih mawon, lek ora gelem mulih ya wiridana. Lek wiridan kan gak dijak guyon, gak dijak apa itu namanya, gak dijak dengan teman-teman untuk rasan-rasan. Lah kula lan panjenengan gak mari jamaah gak langsung mulih. Terus akhirnya jagongan karo kanca-kanca tangga-tangga padha dirasani ganjarane jamaah mabruk, iso-iso defisit kalah kali lek ngrasani. Iki bahaya. Nomor sekawan yang perlu dijaga nggih niku weteng. Jadi
jok gampang sembarang dilebokno ndek weteng. Perlu kita teliti ini halal apa haram. Perlu lan kita panjenengan batesi apa sing mestine oleh masuk di weteng jok sembarang dimasukno weteng. Penyakit berbagai macam penyakit yang mergo weteng jaluk mangan sembarang wong darah tinggi wong jaluk sate jaluk duren yo game. Biasanya kalau kencing manis ingin makan yang manis-manis, termasuk kulit manis, termasuk semongko lan sak penunggalane, wah wis dak karu-karuan iku mangke. Dan iki kudu njaga weteng. Sing terakhir yang perlu dijaga anggutan niku apa jenenge ati. Lho farji bagaimana farji niku risane kalih weteng. Kapan wetenge wareg akhire farjine tangi kuat. Kapan wetenge luwe ya aras-arasen. Mulane Kanjeng Nabi dawuh ya ma'syar sabab manistatu aminkum bilba'ah falatazawwaj. Cah nom lek wis mampu wis butuhno ya rabiya. Lek kowe urung mampu pamalan yasin fa alai bisyam poso wae aja akeh mangane luwekno wetengmu fa innalahu wijaan karena luwe bisa menanggulangi dari syahwat, dari keinginan. Niki. Lah hati dijaga dari apa? Sifat sing dipuji kudu bersifatan dengan sifat yang terpuji bagi hati dan menjauhi dari sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Imam Ghazali menjelaskan sifat yang terpuji dari dalam hati niku ada 99, yang tentunya sebaliknya sifat yang tercela niku ada 99. Cuma diringkas 99 itu kuncinya, bosnya, sumbernya dari 4 hal. Mulane karena dari 4 hal niki yang terpenting kula lan panjenengan selalu bersifatan dengan sifat 4, menjauhi dari sifat 4. Insya Allah ketika kita bisa mengendalikan hati kita dari 4 sifat yang tercegah, yang tercela, dan memberikan hati dengan sifat 4 ini, segala kebaikan akan terjadi, segala kejelekan akan teratasi. Ora kayak 4. Lu apa 4 itu? Nah, pertama tulul amal. Dono sangka tulul amal. Tulul amal itu apa? Si angen-angen uripe suwe. Jangan sampai kita punya angen-angen kalau besok itu masih urip. Sehingga urusan dunia kula lan panjenengan enggak begitu stres karena kehidupan kita ya sekarang ini. Kehidupan kita sekarang ini, dan sekarang ini itu pun juga tidak lama akan berlalu. Makanya awake melarat ora usah susah. Allah melarat kita juga akan berlalu. Sugih ya jangan bangga karena kekayaan kita juga akan berlalu. Bojo ayu ya ora usah terlalu bangga karena apa, bojo ayu juga akan berlalu suwe-suwe elek ngene kok nggih. Gue masih bojo ayu marang nutus suwe ya elek. Sehat juga akan berlalu. Dan kapan terjadi kita nggak tahu, bisa kapan sesuk mben dan seterusnya. Wong enek wong ayu dikagumi sedeng metu ngono diambung karo ceri blek ilang ayune. Nggih, dan itu juga nggak bisa diprediksi. Mulane ojo tulul amal. Jangan merasa bahwa kita masih lama hidupnya. Senajan seenom. Wis.
Berarti kalau kita jauhi dari tulul amal, kula lan panjenengan harus bersifatan dengan qasrul amal. Cendek amal, angen-angen cendek, orang usah mikir saya sekian tahun saya harus gini, sekian tahun harus anak gini, tapi kita harus memikirkan kehidupan kita ya sekarang ini, besok belum tentu kita hidup lagi. Lek kate ngamal, kate sedekah, kate ibadah, sekarang ada ya sekarang ini sajalah. Jangan usah kita mikir no sesuk-sesuk, karena sesuk urung mesti kita hidup. Ini nomor 2 yang harus kita jauhi dari hati dan harus kita sifati dengan yang sebaliknya, yaitu istijal. Jangan kesusu-susu, jangan tergesa-gesa. Tapi kita harus bersifatan dengan ta'ani, santai, bukan terlalu santai. Sepedahan santai, tidak usah tergesa-gesa. Makan santai, tidak usah tergesa-gesa, ingin segera mari. Nyambut gawe santai, jangan tergesa-gesa kita segera ndang mari. Karena kita bekerja, kita oyo, kita sebut, kita tekan agar segera mari, agar segera selesai. Ketika selesai ada pekerjaan lagi. Wah, buru-buru dan selesai ada pekerjaan lagi. Selama kita masih hidup terus akan ada pekerjaan. Makanya jangan sekali-kali kita tergesa-gesa. Kepingin dan sugih, tidak boleh. Udahlah, wis sambut gawe seenaknya saja, lek waktu nasuki ya sugih, waktu enggak ya enggak ngoten mawon. Karena kita nyambut gawe kepingin jam sugih diwoyo malah pedhot boyoke malah kena sak pirang-pirang ya. Nggih malah dadi lara tambah nambah nontek. Pun. Jadi karena semua kesusu niku setan. Ingin segera ngalim, ingin segera makrifat, ingin segera sukses, ingin segera dang niku semua perbuatan setan. Kesusu sing sae yang tidak dari setan itu hanya 5. Yang merupakan dari Allah niku 5. Kesusu dalam apa 5 itu? 1, kesusu di dalam nyaur utang. Jadi lek ndek utang ndang disaur, ojo santai lek utang apa niku jenenge grundel terus utange juwet-juwet ndang dikai setelah waktunya nyaur malah nyantai, jangan. Nomor 2, hormati tamu. Ketika ada tamu segera dihormati, jangan sampai ditunda-tunda. Iki. Nomor 3, napa? Ngrapikno anak sing wis wayahe rabi. Kalau anak sudah waktunya kawin, sudah minta, jangan ditunda-tunda niku nanti bahaya. Karena wong kepingin rabi niku seperti orang lapar. Orang lapar kalau ditunda-tunda niku nanti akhirnya dedel, betul kan? Ini bahaya. Nah, kalau tidak waktunya ya jangan dipaksa-paksa. Tapi kalau dia sudah mulai ada gejala, sudah membutuhkan, niki ndang dirabekno. Ojo Ustaz. Ojo dhisik entenono lek kuliah mari, entenono lek amene mari. Lah niku lek luwe dikon ngenteni, ini bahaya. Nggih. Nomor 3, ngurmati jenazah. Kalau ada orang mati, segera diberangkatkan. Jangan sekali-kali kita sibuk ngurusi sing takziah. Ini tradisi dan budaya di masyarakat kita yang kurang baik.
Yaitu ketika ada orang mati, sudah waktunya diberangkatkan, sudah tidak ada yang nyolati, dibiarkan terus hanya gara-gara ngenteni nasi. Jangan. Kalau sudah tidak ada yang nyolati, ya ndang kita berangkatkan, walaupun tidak usah dikasih makan, ya dikai roti apa mimik putih ngoten mawon. Rata-rata yang takziah niku ya wis wareg dan dikai makan niku ya gak begitu enak. Masalahnya dekat orang mati yang mestinya susah kok dikai mangan itu kan ya. Nah, niki hilangkan budaya dan tradisi sing kaya ngoten. Diakhirkan gak apa-apa manakala itu karena kemanfaatan mayit, mergo sing nyolati masih banyak. Wis ora ana sing nyolati dijarno wae gak diberangkat-berangkat. Napa? Karena ngenteni matenge sego, ngatenge iwak. Lho Mas slametan lho. Itu kan bisa nanti setelahnya mayatnya nggak ada, wis kita bisa santai, iso jagongan, terus karo mangan-mangan santai. Sing penting mayate dan berangkat, karena mayat dikubur lek sae ingin segera dan ketemu tempatnya. Jika orang itu baik, ingin segera ketemu tempatnya. Kalau dia jelek, lah apa jelek yang ditunda-tunda yang dibuang ya. Terakhir yang nomor 5 yang merupakan kesusu itu dari Allah bukan dari setan adalah tobat. Kalau lagi maksiat ingin bertobat segera, jangan ditunda. Niki tok. Nomor 2. Nomor 3 dari sifat yang harus kita jauhi di dalam hati dan sebaliknya merupakan sifat yang harus kita jadikan perhiasan hati, yaitu kita harus menjauhi hasud. Hasud itu apa? Kita nggak suka kalau ada orang lain sukses. Itu namanya hasud. Lalu bagaimana? Harus hati kita hiasi dengan sifat selalu mengendaki orang lain lebih baik daripada kita dalam segala hal. Kecuali di dalam urusan ibadah kita harus bersaing, berebut, jangan mengalah kalau urusan ibadah. Di dalam urusan dunia kita prioritaskan orang lain. Insya Allah kalau panjenengan prioritaskan orang lain, tentu panjenengan lebih sukses dibandingkan orang lain. Mulane ad-dinun nasihah, niku agama niku ngarepno bagus. Sebaliknya hasud berarti kita mengendaki orang lain lebih baik. Jangan sampai orang itu kecelakaan, jangan sampai orang itu rugi, jangan sampai orang itu jatuh, jangan sampai orang itu kena fitnah. Kita harus selalu mengendaki kebaikan orang lain. Karena niku kalau kita menjual sesuatu jangan sampai mengurangi timbangan karena takut orang itu untung. Ini nomor 4 terakhir, yaitu jauhilah dari sombong, karena kesombongan itu akan bisa menyeret kita di dalam neraka. Kesombongan akan merusak kita, akan menjauhkan kita dari kebaikan. Bagaimana tidak? Iblis niku alim alamah ahli ibadah bisa masuk neraka karena sombong. Berarti kalau kita diperintahkan untuk menjauhi sombong, hati kita hiasi dengan tawadu. Merasalah berendah hati, tapi jangan jadi orang rendah. Merasalah kita bodoh, tapi jangan jadi orang bodoh. Merasalah kita orang yang tidak punya apa-apa dalam urusan kebaikan, tapi jangan sampai tidak punya kebaikan. Niku jenenge
tawadhu sebalike sombong. Insya Allah kalau panjenengan persifatan 4 niki giniku 1 qasrul amal, tidak punya angan-angan hidup yang lama. Kedua, kita ta'ani, tenang-tenang kecuali di dalam 5 hal. Keempat, mengendaki orang lain sukses, mengendaki orang lain lebih baik. Keempat, kita selalu merasa rendah. Niki selamat pun, saestu niku selamat. Kita sampai rakus untuk makan sisuk, makan ben, bahkan seterusnya masih disiapi. Niki permasalahannya hanya karena kita merasa akan hidup lama. Nah, bahkan kita nunda-nunda hutang juga demikian karena kita akan merasa hidup lama. Kalau kita perasaan awakku sesuk wis mati, maka tandang tak saurai daripada kita nanti mempunyai hutang di akhirat. Gak sido. Tobat akan nunda-nunda ya kalau saya besok hidup. Kalau saya tidak hidup tidak bisa tobat. Sekarang tobat. Niki faedah dari qasrul amal. Nah, insya Allah jika 4 ini kita lakukan, kita akan bisa taat, bisa ibadah kepada Allah, melakukan perintah. Perintahnya Allah niku hanya ada 2. Apa perintahnya Allah? 1 faraid, fardu, kedua sunat. Fardu rasul mal, sing pokok adalah fardu. Bahwa asal tijarah, pokoknya modal. Wabi taksulu an-najat jangan fardu panjenengan akan selamat. Di sing paling pokok panjenengan lakoni kewajiban dan dohono keharaman. Walaupun panjenengan boten nglakoni kesunatan enggak masalah, pokok sing penting jangan melanggar. Para ulama, para sahabat niku yang diprioritaskan dirinya adalah menjauhi larangan bukan melakukan perintah. Menjauhi larangan bukan melakukan perintah. Maaf. Ya niku ten sahabat niku wonten sing jenenge Abu Jandal. Abu Jandal niku seorang sahabat yang ahli jamaah. Hanya saja ada cirinya ketika subuh niku enggak tahu wiridan, enggak tahu berdoa. Langsing mari salam plencing, ora tahu njaluk napa-napa. Lalu lama-lama ditekoki karo Rasulullah, tidak timbali. Hei Abu Jandal, sampai kamu itu seperti hanya tidak butuh kepada Allah. Mosok setelahnya salam langsung pulang, ada apa? Maaf ya Rasul, saya pulang tergesa-gesa itu khawatir kalau saya pulang kedahuluan anak saya bangun. Karena kalau anak saya bangun, khawatir nanti mengambil kurma di depan rumah saya, yang kurmanya tetangga mentelung di rumah saya yang setiap pagi niku berkejajaran. Ini khawatir nanti kalau saya tidak pulang, tidak mengambil kurma-kurma itu, nanti anak saya telah bangun terus ngambil. Jangan sampai anak saya ngambil kurmanya orang lain. Nah ini saya kumpulkan, terus saya berikan kepada yang punya rumah, yang punya kurma. Pernah satu hari anak saya lapar karena tidak punya apa-apa, akhirnya makan kurma itu. Lalu saya suruh ngelepeh sampai dia sakit, terus lepehannya itu saya kembalikan kepada yang punya kurma, saya campur dengan kurma-kurma yang saya kumpulkan. Nangis Rasulullah melihat hati-hatiannya Abu Jandal, jangan sampai anaknya makan kurmanya tetangga. Lalu Rasulullah memanggil orang yang punya kurma tadi dengan mengatakan, maaf, kurmamu bisa kamu jual, bisa saya beli dengan 10 kali lipat dengan kurma di surga. Karena orang munafik mengatakan saya tidak akan menjual kurma yang cash dengan kurma
yang masih kredit, yang masih tunda. Masya Allah. Terus akhirnya Abu Bakar yang mengatakan, sudah, bagaimana kalau saya beli dengan kurma 10 kali lipat dengan cash? Wah, kalau itu ya siap. Terus akhirnya dibeli dengan Abu Bakar dengan 10 kali lipat harga kurma. Nah, sehingga yang mendapatkan kurma di surga adalah Abu Bakar. Lalu munafik tadi pulang ke rumah, sowan, wah ini kurma saya jual dengan 10 kali lipat, ini uangnya, dan kurmanya tetap di depan kita, tidak akan pindah, dan saya berjanji tidak akan pernah kurma itu saya berikan kepada Abu Jandal. Padahal maksudnya Kanjeng Nabi dibeli itu diberikan kepada Abu Jandal. Masya Allah, mujizati Rasulullah. Akhirnya waktu pagi kurma itu sudah pindah ke rumahnya, ke di depannya Abu Jandal, seakan-akan tidak pernah ada kurma di depan orang tersebut, dan seakan-akan mulai awal ada di depannya Abu Jandal. Ini berkah dari orang selalu menjauhi dari perkara haram, walaupun tidak makan tidak apa-apa, pokok yang penting menjauhi dari larangan. Kan pernah juga saya ceritakan seperti Ibrahim bin Adham, hanya gara-gara makan kurma satu, sing aku membeli kurma terus katutan satu, sing asalnya biasanya sholat 1000 rakaat terganggu, tidak bisa bangun. Niki gara-gara maksiat. Zaman Rasulullah pernah terjadi seorang wanita berpuasa, di tengah-tengah siang tidak kuat, lalu matur kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah dikasih wadah, apa yang dimakan disuruh muntahkan. Ternyata muntahnya getih kempel, sehingga setelahnya muntah menjadi enteng. Terus sahabat heran, ada apa ya Rasul kok gitu? Ketahuilah wanita ini sekalipun puasa meninggalkan perkara yang mubah, meninggalkan perkara yang halal, meninggalkan kumpul dengan suami yang itu halal, meninggalkan makan yang itu halal, meninggalkan minum yang itu halal, tapi tidak meninggalkan larangan. Pagi-pagi yang satu ini ampun ngerumpi dengan yang satu ini, ngerasani. Gara-gara ngerasani akhirnya dia puasa saja nggak kuat. Dan ini mergo larangan. Ini berani kita tidak usah memperdulikan banyak ibadah atau tidak, yang penting kewajiban dan yang penting tidak melanggar. Lebih baik daripada kita melakukan kesunatan, berbagai macam kesunatan, sementara kita kita melanggar rasan. Nanti hati-hati mbok. Orang usah ngerasani wong. Nah, lalu bagaimana tidak usah kita ingin tahu permasalahan orang lain sing dipikir awake dhewe ae. Ngoten. Niki insyaallah panjenengan akan bisa kuat melakoni perintah. Baru setelahnya kita mampu melakukan fardu dan meninggalkan perkara haram, kita nambahi dengan kesunatan-kesunatan. Otomatis pokok yang penting kita menjauhi haram akan bisa melakukan kesunatan, dan kesunatan itu merupakan laba disebabkan dengan kesunatan kita akan bisa mendapatkan derajat yang luhur di hadapan Allah. Giniku sebagaimana jaminan hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai maftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini orang itu kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kesunatan terus-menerus, maka yang didengar Allah, yang dilihat Allah, yang dikerjakan Allah, yang dijalankan kaki adalah Allah. Maksudnya bagaimana? Panjenengan kalau sudah
biasa melakukan tahajud, setiap malam yang kita dengarkan adalah urusan tahajud. Yang kita lakukan urusan tahajud. Kaki kita berangkatkan untuk tahajud karena sudah terbiasa yang sehingga menjadi cinta tahajud. Cinta kepada Allah. Ketika panjenengan sudah membiasakan jamaah, yakin ketika sudah waktunya azan yang kita dengar hanya jamaah. Walaupun ada orang membeli di toko, kita akan kita tinggalkan karena sekarang waktunya jamaah. Kaki kita akan menuju pada jamaah kepada untuk Allah Ta'ala. Tangan kita juga akan kita gerakkan wudu untuk melakukan jamaah. Ini kalau sudah terus menerus melakukan jamaah. Sudah lain mau sedekah, kalau sudah biasa setiap hari sedekah. Tangan kita gunakan untuk melakukan sedekah menolong orang. Ketika waktu niku yang kita dengar hanya itu, yang kita jalankan dengan tangan kita hanya untuk sedekah, tidak kepada lain. Niki kalau sudah kadung terus menerus. Sebagaimana orang yang sudah kadung terus menerus melihat televisi, sinetron, bal, sepak bola. Ini kalau sudah waktunya sepak bola, dipanggil orang undangan tidak ngereken, ada tamu nggak ngereken, ada acara apa nggak ngereken, yang direken, yang dilihat, yang dikerjakan hanya urusan sepak bola karena sudah kadung cinta. Loh, ketika cinta kepada Allah, yang diurus juga Allah. Lho niku ngoten. Walam tasila ayyat talib ilal qiyam bi awamirillah illa bi muraqati qalbi wa jawarihik bi lahdatik wa anfasik min khina tusbihu ila khina tumsi fa'lam anna Allah mutali'un ala dhamirik wa musyrifun ala dhahiri. Cuman untuk langkah pertama kita tidak akan pernah bisa mencapai derajat melakukan perintahnya Allah. Apa yang diperintahkan Allah tidak akan pernah kita bisa lakukan kecuali kita selalu menjaga hati kita, menjaga anggota kita, nafas kita mulai subuh sampai sore, mulai sore sampai subuh. Subuh harus tahu ini diperintahkan Allah. Diperintahkan apa? Dalam waktu subuh, dalam waktu duha diperintahkan apa, dalam waktu zuhur diperintahkan apa, dalam waktu asar diperintahkan apa, dalam waktu maghrib diperintahkan apa, dalam waktu isya diperintahkan apa, ketika malam Senin seperti ini diperintahkan apa. Harus kita teliti terlebih dahulu. Kalau kita tidak teliti, nggak akan pernah bisa tercapai. Mulane dijogo hati kula lan panjenengan, dijogo lesan kula lan panjenengan, ambekan kula lan panjenengan. Apa yang harus kita jaga mulai subuh sampai sore, mulai sore sampai subuh, nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Apa yang harus kita amalkan mulai subuh sampai sore, mulai sore sampai subuh. Dan harus muraqabah bahwa Allah selalu mengetahui dalam hati kita, melalui mengetahui gerak-gerik kita, melalui batin kita, melalui pengelirik kita, melalui diam kita, mengetahui gerakan kita. Dan kita kumpul dengan siapapun Allah tahu, kita bersembunyi juga tahu, kita masuk di hadapan Allah kita tahu. Makanya tidak pernah di dalam alam mulki dan alam malakut ada perkara yang gerak, ada perkara yang diam, ada perkara yang apapun kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah akan selalu mengetahui barang yang kita rahasiakan dan barang yang kita tampakkan. Makanya setiap malam Jumat dijak tahlil, bahkan kalau bisa dibaca setelahnya, setiap setelah sholat kita hati-hati dengan intumtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah
wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yo, iku jenengan nangen-nangen ketika maca wudhu. Maknane apa? Bersebut dereng. Niki mulai pokok panjenengan maca setiap bar sunat niku mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Niku ketika waktu intubudu ma fi anfusikum, apapun yang kau tampakkan dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kau samarkan, kau rahasiakan, kau tepiskan. Intubudu ma fi anfusikum yuhasibukum bihi, akan dihisab oleh Allah. Ini kalau seperti itu panjenengan gak akan kerentek-kerentek macam-macam. Panjenengan kerentek akan maksiat, akan melakukan kejelekan, akan apapun dihisab oleh Allah. Apapun ya'lamu ma fi anfusikum, ya itu ma fi anfusikum yuhasibukum billahi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan nanti ketika dihisab bisa kita diampuni, juga bisa kita disiksa oleh Allah Ta'ala. Lane ya'lamu sirra wa akhfa, sing kok rahasiakno Allah tahu, bahkan yang lebih samar, lebih didepiskan Allah juga tahu. Niku sampean angen-angen terus, sehingga nek atine mikir-mikir kepingin sugih, Masya Allah, Allah tahu saya punya keinginan semacam ini, kepingin menguasai jagat, ya Allah malu saya, Allah tahu apa saja dalam hatimu, Allah tahu. Niki pun untuk nomor itu warm up, pemanasan 1 jam. Iki mangke kakean sira tok ngantuk sekait toh. Kait niki rada bengi-bengi niku sira tok ngantuk. Pun saking niki lek wonten sing ditangketaken monggo. Betul dan yang terpenting panjenengan ingat, gerak-gerik panjenengan diketahui Allah, diam panjenengan diketahui Allah, angen-angen panjenengan diketahui Allah, apa yang panjenengan katakan diketahui Allah, dan semuanya akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Bejo diampuni utawa disiksa kemanapun. Lek kate rasan-rasan dan sadaro Allah mendeng. Lek panjenengan ngentit ngurangi timbangan ngerti ya Allah tak. Lho ngoten lho. Niku sing paling penting teng niku. Insyaallah niku diterusaken di angen-angen dimanapun kita berada. Insyaallah akan terkendali. Al-Fatihah.